keuangan yang benar akan membuat seseorang menjadi lebih dewasa secara finansial, baik pikiran maupun tindakan. Seseorang yang sudah dewasa secara finansial akan lebih sejahtera. Lalu, bagaimana caranya? Simak pembahasan selengkapnya dalam video Sahabat Milenial berikut ini. Mindset keuangan yang benar mengubah kenyataan. Mindset keuangan adalah cara pikir seseorang mengenai uang, misal cara mendapatkan pemasukan, mengelola keuangan, dan menginvestasikan. Hal ini akan menentukan apakah seseorang dapat hidup sejahtera atau tidak. Berikut ini cara mindset keuangan yang benar dan membuat orang menjadi sejahtera. 1. Cara pikir atau mindset keuangan akan membentuk tindakan. Sebut saja contohnya Ani, memiliki mindset investasi itu penting untuk masa depannya. Ani memutuskan berinvestasi sebelum belanja bulanan. 2. Tindakan akan mengubah kebiasaan. Tindakan yang dilakukan berulang kali tentunya akan menjadi sebuah kebiasaan. Tindakan yang positif akan menjadi kebiasaan positif, begitupun sebaliknya. 3. Kebiasaan akan mengubah karakter. Kebiasaan Ani berjalan dari tahun ke tahun dan akhirnya dia melihat segala sesuatunya dari sudut pandang seorang investor. Sekarang Ani memiliki karakter seorang investor atau melihat nilai masa depan. 4. Karakter akan mengubah kenyataan. Mindset, tindakan, kebiasaan, dan karakter Ani yang konsisten pada investasi akan menjadi sebuah kenyataan, seperti kata peribahasa. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Misal Ani berinvestasi 2 juta setiap bulan, maka setelah 48 bulan, uang Ani sudah menjadi lebih dari 100 juta. Berikut adalah 7 mindset keuangan yang membuat Anda menjadi lebih dewasa secara finansial. 1. Berani bertanggung jawab. Kapan pertama kali Anda bertanggung jawab atas uang Anda? Contoh, pada saat itu orang tua memberi uang jajan seminggu sekali, yaitu setiap hari Senin. Entah bagaimana caranya, uang jajan tersebut harus mencukupi untuk sekolah dari Senin sampai Sabtu. Ketika masuk kuliah, tanggung jawab mengatur keuangan menjadi lebih berat. Pada saat itu, orang tua memberi uang hidup sebulan sekali. Saya perlu berpikir bagaimana cara membelanjakan uang tersebut dengan benar. Seandainya uang tersebut kurang, saya perlu berpikir bagaimana cara menambah uangnya. Misal bekerja paruh waktu. Bagaimana jika seorang anak tidak dapat bertanggung jawab dengan uangnya? Tentu saja, uangnya akan habis dan minta bantuan orang tuanya. 2. Memiliki growth mindset. Orang yang memiliki growth mindset selalu berpikir bahwa pengetahuan dan keahlian itu dapat dipelajari. Terlebih di era digital, informasi sudah bisa kita akses dalam berbagai bentuk. Artikel, infografis, podcast, atau video. 3. Konsisten dan disiplin. Konsisten dan disiplin adalah hal yang paling sulit kita lakukan sebagai manusia. Misal, resolusi tahun ini adalah ingin memperbesar aset. Kemudian, action plan yang dapat dilakukan adalah investasi 2 juta setiap bulan. Bulan pertama, masih bisa investasi 2 juta. Bulan kedua, ada kebutuhan. Investasi berkurang menjadi 1,5 juta. Bulan ketiga berkurang lagi, dan seterusnya. Jika Anda kesulitan konsisten atau disiplin, maka buatlah sistem yang otomatis. Contohnya, auto debit investasi setiap tanggal gajian. 4. Tahu mana yang butuh, vis ingin. Setiap orang pasti paham mengenai kebutuhan dan keinginan. Tentunya Anda juga bisa membedakan keluar makan di kafe itu sebuah kebutuhan atau keinginan. Permasalahannya adalah kedewasaan finansial untuk dapat menunda kesenangan atau bisa disebut
delayed gratification. 5. Punya persiapan untuk kondisi darurat. Kita sebagai masyarakat Indonesia belajar mengenai bersiap untuk yang terburuk seperti kejadian pandemi COVID-19 di bulan Maret 2020 sampai 2022. Apa yang terjadi jika tiba-tiba kehilangan pekerjaan karena PHK, usaha sepi, dan sebagainya? Pemirsa, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat ada 1,2 juta pekerja yang dirumahkan atau menjadi korban pemutusan hubungan kerja dampak dari COVID-19. Terkena sakit COVID-19 sehingga butuh perawatan intensif di rumah sakit dan biayanya besar. Persiapan keuangan kita benar-benar diuji pada saat pandemi COVID-19. Untungnya orang-orang yang sudah merencanakan keuangan dengan finansialku sudah siap untuk kondisi terburuk. 6. Berpikir jangka panjang. Orang yang dewasa secara keuangan selalu berpikir jangka panjang. Mereka tidak hidup sekarang saja, tetapi juga ada masa depan. Sebagai contoh, keluarga Ani dan Zaki ingin melunasi utang KPR, menyekolahkan anak, dan menyiapkan dana pensiunnya. Bagaimana caranya dengan pemasukan yang dimiliki saat ini bisa memenuhi tujuan untuk menyekolahkan anak, melunasi KPR, dan dana pensiun? Apakah Anda sudah memikirkan masa depan keuangan Anda? Apakah Anda sudah memiliki strategi untuk dapat mewujudkan mimpi masa depan keuangan Anda? Jika dari pertanyaan di atas Anda belum memiliki jawaban pasti, inilah waktu yang tepat untuk mengamankan keuangan dan mulai merencanakan keuangan masa depan. Jangan bingung untuk memulainya dari mana, karena sahabat milenial siap membantu. Terakhir, berpikir untuk keluarga dan orang lain. Orang yang sudah dewasa secara keuangan tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, mereka memikirkan pasangan, anak-anak, orang tua, saudaranya, dan bahkan lingkungannya. Perjalanan menuju kedewasaan finansial. Semakin bertambah usia, biasanya kebutuhan dan tanggung jawab kita semakin besar. Sewaktu anak-anak dulu, kita hanya meributkan mainan dan makanan. Ketika remaja dewasa, kita berpikir mengenai hangout dan menikmati masa muda. Usia semakin tua dan mulai berkeluarga. Kita mulai berpikir tentang membesarkan anak, mewujudkan mimpi bersama pasangan, dan lainnya. Perjalanan menuju kedewasaan finansial bukanlah hal yang mudah, karena selalu ada hambatan dan godaan, seperti belanja konsumtif, penawaran investasi bodong, dan sebagainya. Terkadang kita perlu menjadi lebih dewasa secara emosional maupun finansial. Semoga beberapa cara menjadi dewasa secara finansial di atas bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Oke, mungkin sekian video dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe karena akan ada video baru setiap harinya. Oh ya, jika teman-teman semua ingin dibuatin video sesuai tema yang teman-teman inginkan, tulis saja di kolom komentar. Terima kasih.